warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome to Novi Andriani Zakaria channel. In this video, I would like to share about SPSS. And before I'm sharing, please subscribe, like, comment, and share. Thank you. Oke teman-teman, sebelum kita bahas langsung kepada software atau aplikasi SPSS, kita harus tahu nih terlebih dahulu apa sih SPSS itu. Jadi teman-teman, SPSS itu sebuah software pengolah data dan juga penganalisis data, biasanya digunakan pada sebuah riset atau penelitian ya, berupa data statistik. Dan ini yang biasanya sering digunakan oleh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain SPSS, ada lagi software atau aplikasi pengolah data ya, misalkan Smart PLS, Amos, dan lain sebagainya. So, I would like to introduce what is SPSS dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya, sehingga teman-teman nanti tidak asing ketika akan melakukan pengolahan data dan juga penganalisisan data. Oke, langsung saja kita langsung ganti menuju laptop ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah pindah ke MacBook ya. Di sini langsung aja kita buka aplikasi SPSS. Jadi SPSS itu seperti ini, teman-teman. Saya perlihatkan dulu. Nah, seperti ini softwarenya. Untuk membukanya sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena aplikasi atau software ini termasuk software yang berat ya, teman-teman. Jadi ini langsung saja saya buka. Ini saya buka lembar baru terlebih dahulu. Oke. Jadi ketika nanti teman-teman membuka software SPSS, teman-teman akan dihadapkan ya dengan dua lembar kerja. Yang pertama itu untuk mengolah data, seperti yang teman-teman lihat ya, ini untuk mengolah dan menganalisis data. Dan yang kedua itu lembar hasil uji analisis data. Nah, di dalam lembar pengolah dan penganalisis data itu ada dua sheet. Yang pertama ada sheet data view dan yang kedua ada variable view seperti ini. Oke teman-teman, jadi sebelum teman-teman masuk ke dalam software SPSS, yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan penyajian data pada aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Ketika teman-teman sudah menyebarkan kuesioner dan teman-teman sudah mengumpulkan, maka teman-teman harus membuat penyajian data seperti ini ya. Nah, ini saya beri nama entry data mentah karena ini masih sesuai dengan jawaban dari kuesioner ya. Ini ada nomor berkas, kemudian nomor entry, nama responden, JK itu jenis kelamin, alamat, usia, pekerjaan, ini untuk P, KPL, dan lain sebagainya. Ini termasuk variabel ya teman-teman, variabel yang ada pada judul penelitian teman-teman semua. Jadi dimasukkannya itu seperti ini, disingkat aja. Misalkan apa namanya, marketing gitu ya udah M1, M2. Ini sesuai dengan jumlah dari pertanyaan atau pernyataan yang ada pada lembar kuesionernya teman-teman. Oke, itu tadi untuk yang penyajian data ya, atau ketika teman-teman melakukan entry data secara mentah, sedangkan teman-teman harus merubahnya terlebih dahulu menjadi entry data siap saji ya. Entry data siap.
Jadi untuk di entry data mentah ini jawabannya masih seperti ini, masih belum berupa numerik atau berupa angka. Jadi masih belum bisa untuk diolah di SPSS. Sehingga teman-teman perlu menumerikan. Oke, ini coba saya buka dulu yang entry data siap. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk tadi misalkan ya, di bagian jenis kelamin, tadi kan ada perempuan, ada laki-laki. Nah, ini sudah berupa angka atau numerik ya. Ini 1, misalkan untuk perempuan 2, ya. Untuk laki-laki pekerjaan juga ini ada beberapa sesuai dengan yang teman-teman sajikan di kuesioner. Misalkan 1 PNS, 2 wira swasta, 3 polisi, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga sesuai dengan jawaban yang ada pada kuesioner. Misalkan 5, ini karena di kuesioner ini menggunakan skala Likert, ada setuju, ada yang pertama dengan nilai 1 sangat tidak setuju, kemudian ada tidak setuju dengan nilai 4, ada netral dengan nilai 3, ada sangat ada setuju dengan nilai 4 dan ada sangat tidak setuju dengan nilai 5. Nah, ini disesuaikan dengan yang entry data mentah tadi. Jadi dirubah dulu datanya ke dalam numerik. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Ini untuk data view itu teman-teman berupa data yang tadi yang entry data siap tadi. Jadi nanti ini nomor 1 sampai sekian, ini isinya adalah jawaban dari penyajian data pada entry data siap yang telah teman-teman buat tadi. Kemudian untuk variabel view adalah untuk variabel itu sendiri. Jadi misalkan di sini kita ambil saja beberapa ya teman-teman ya. Misalkan jenis kelamin, pekerjaan, dan juga 2 variabel ini ya. Jadi di sini disingkat aja teman-teman ya. Sebelumnya di sini ada name, ada type, ada width, decimal, label, values, kemudian missing column, kemudian alike, measure, dan rule. Untuk name sendiri ini disingkat teman-teman. Misalkan jenis kelamin berarti JK. Kalau pekerjaan berarti P juga bisa, atau lebih memudahkan teman pakai RJN gitu ya, PKRJN. Kemudian ini misalkan variabelnya tadi ada P, kemudian ada KPL. Ini saya lupa P itu apa ya, anggap aja misalkan teman-teman menggunakan variabel marketing berarti M, kemudian menggunakan variabel Y-nya itu minat beli berarti MB kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada tipenya sudah numerik ya, sudah numerik. Tapi ini disesuaikan dengan datanya yang ada pada Excel-nya teman-teman tadi. Misalkan tadi kan ada nama ya, nama responden, berarti ini jangan numerik, ini buat yang string kayak gitu. Tapi biasanya nama ini tidak di input ya teman-teman ya. Jadi tetap numerik semua sesuai tadi. Nah, untuk desimal ini itu nilai di belakang koma. Jadi ini boleh teman-teman, jika memang datanya ada yang koma dikasih desimal, kalau enggak ya ditulis 0 aja. Kayak gini. Oke, untuk label ini sendiri ya teman-teman menjelaskan lebih detail dari singkatan di name ini.
ya. Jadi JK berarti jenis kelamin. Kemudian PKLJN itu pekerjaan. Kalau P misalkan ya ini promosi. KPL itu apa ya? Diganti aja ini, KPL diganti minat beli. MB, minat beli. Untuk value ini sendiri itu keterangan lebih detail dari label ini teman-teman. Misalkan pada jenis kelamin ya, teman-teman isi tadi kan nomornya kan 1 ya, penjelasannya itu perempuan, ditambah lagi 2 tadi penjelasannya laki-laki, kayak gitu, baru diklik oke. Ini sesuai yang ada di kuesioner. Misalkan pekerjaan ini tadi ada 5 ya, berarti kita tambahkan 1, misalkan PNS, ditambah lagi 2, misalkan wira swasta, kemudian 3 polisi gitu ya. Ini hanya mengarang ya teman-teman, ini disesuaikan dengan kuesioner. 4 misalkan karyawan. Yang kelima dan lain-lain. Misalkan ini ada pekerjaan yang tidak disebutkan di di kuesionernya teman-teman, dan mereka mengisi sendiri karena kan ada beberapa pekerjaan yang memang tidak disebutkan ya. Tidak mungkin kita dalam kuesioner itu menyebutkan semua pekerjaan yang ada di dunia ini, kan enggak. Jadi ini boleh, tapi jika memang teman-teman sudah mengetahui jawaban dari narasumber sendiri atau responden ya, kalau dalam kuantitatif sudah tahu jawabannya dan lain-lain, ternyata nggak ada yang ngisi, adanya itu dosen misalkan, ditulis aja langsung dosen, kemudian oke. Untuk yang ini kita isinya sesuai dengan jawaban tadi. Berarti kalau 1 itu sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, kemudian 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Jadi untuk value pada setiap variabel ini tidak semuanya sama seperti ini ya teman-teman. Bisa saja teman-teman menggunakan skala Likert yang berbeda, bukan menggunakan setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya, tapi menggunakan misal baik, sangat tidak baik, seperti itu, buruk, dan lain sebagainya. Jadi ini isiannya disesuaikan dengan yang ada pada jawaban skala Likert-nya. Misalkan kalau menggunakan skala Likert ya, yang ada pada kuesionernya teman-teman. Karena ini sama berarti kita ngisinya juga sama. Yang ini ya, sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Oke, mungkin itu untuk measure-nya ini diisi scale, nominal juga bisa, tergantung jawaban atau tipe
dari data yang teman-teman input ya. Kita langsung masuk ke data view. Nah, data view di sini kita masukkan aja jawabannya. Ini kita ambil beberapa aja ya teman-teman, kita ambil dari sini. Untuk nama mungkin kita hapus saja karena ini biasanya saya nggak pernah mencantumkan atau menginput data nama. Oke, kita langsung masuk ke entry data yang sudah kita siapkan. Kita ambil misalkan 5 saja ya. Ini karena tadi ada beberapa yang diinput, jadi disesuaikan dengan jumlah indikator ya atau kuesioner yang ada pada kuesionernya teman-teman. Oke, sebentar. Anggap aja yang P2 ini itu minat beli ya teman-teman ya. Kenapa? Sebentar, ini kenapa ya kok nggak bisa di udah langsung kita isikan aja. Biasanya ini bisa untuk di Kopas. Langsung kita isikan saja misalkan 1 1 2 1 2. Untuk pekerjaan 2 4 1 1 5. Untuk promosi 5 5 3 4 2. Untuk minat beli 2 2 5 3 5 misalkan kayak gitu. Baru kita melakukan analisis data ya teman-teman. Itu tadi yang kita lakukan itu menginput data. Sekarang saatnya untuk menganalisis data. Jadi di atas ini ya teman-teman ada beberapa menu bar, ada file, ada edit, view, data, transform, analyze, graph, kemudian utilities, extension, window, dan help. Jadi yang perlu teman-teman pakai untuk menganalisis adalah di bagian ini, analyze ya. Kalau yang lainnya mungkin teman-teman bisa belajar sendiri, misalkan di file ini ada menu apa aja, submenu apa aja, di edit, view, data, transform, analyze, dan lain sebagainya. Kita masuk langsung, misalkan untuk jenis kelamin ya dan pekerjaan kita melakukan deskriptif statistik frekuensi. Ya, di sini jenis kelamin tinggal teman-teman masukkan variabel ini karena kita deskriptif frekuensi ya teman-teman. Jadi kita bukan memasukkan variabel tapi keterangan-keterangan yang dimiliki oleh responden. Kita masukkan saja, bisa langsung 2 jenis kelamin dan pekerjaan atau bisa satu-satu. Kita satu-satu terlebih dahulu. Kita klik OK. Nah, ini yang saya maksud tadi, lembar kerja kedua itu berupa lembar kerja hasil dari analisis data. Jadi ini ya teman-teman, di sini validnya 5, bener ya, valid ada 5. Tadi karena kita menginput datanya itu cuma 5. Kemudian ini tadi ketika teman-teman mencantumkan label ya, itu masuknya di sini perempuan dan laki-laki. Tadi 1 itu perempuan, 2 itu laki-laki. Ketika teman-teman labelnya itu tidak diisi, maka di sini tidak akan ada sesuai dengan keterangannya teman-teman. Ini untuk frekuensinya perempuannya ada 3, laki-lakinya ada 2, dan totalnya ada 5. Kayak gitu ya teman-teman. Coba kita kita hapus ya untuk jenis kelamin misalkan tanpa label. Nah, teman-teman tidak mengisi label. Terus coba kita lakukan analisis data lagi, deskriptif statistik yang frekuensi. Ya, jenis kelamin sudah masuk.
langsung kita oke. Nah, untuk label itu sendiri itu masuk di ini teman-teman, jenis kelamin. Kalau tadi kan labelnya kan teman-teman sudah tulis ya jenis kelamin di sini, jadi di sini otomatis sesuai dengan label yang teman-teman tulis. Sedangkan jika teman-teman hilangkan, maka labelnya akan sesuai dengan name yang di awal tadi, name yang ini ya teman-teman. Kita ubah lagi di sini, andaikan ini tidak diisi ya, reset. Oke, nah coba kita hapus. Oke, jadi di sini tidak ada value-nya. Nah, ketika nanti teman-teman lakukan analisis ya, deskriptif statistik, frekuensi, jenis kelaminnya sudah masuk, kemudian oke. Nah, di sini berupa input data awal yang teman-teman input. Kan tadi kan perempuan kan 1, laki-laki 2. Nah, berupa ini sebenarnya tergantung teman-teman sendiri mau merubahnya itu ketika input data seperti yang saya lakukan tadi atau ketika di hasil datanya. Jadi di sini sebenarnya bisa kita ganti. Ya. Di sini bisa kita ganti sendiri. Tinggal kita ganti misalkan perempuan gitu ya. Ini bisa kita sebenarnya bisa kita ganti dulu di Word ya. Kita copy ke Word. Nah, di sini teman-teman bisa ganti perempuan, laki. Tapi ya gitu, harus ngeditin lagi kayak gitu loh, lebih susah. Ya kan? Tuh kan, kayak gini. Oke, kayak gitu. Dan ini JK-nya juga bisa diganti. Nah, jadi dua cara ini bisa dilakukan kedua-duanya. Tapi menurut pribadi aku sendiri, lebih baik teman-teman lakukan di awal sejak input data. Jadi nggak kesusahan, memang berat di awalnya, tapi enak di akhirnya, kayak gitu teman-teman. Istilahnya itu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi ketika nanti kita ini ya, kopas ke Microsoft Word-nya, enak, kita nggak perlu ngubah lagi. Nah, seperti ini. Ini yang JK tadi ya, yang awal. Yang kedua. Coba kita yang benar lah, ini yang benar. Kalau teman-teman mau mengcopy terus tidak berantakan tabelnya, teman-teman bisa paste spesial. Atau karena tadi sudah benar ya, tanpa mengubah lagi langsung paste as picture. Nah, ini jadi sesuai, tapi nggak bisa diedit lagi karena ini berupa gambar ya teman-teman. Karena memang nggak perlu diedit lagi, ini kan data yang benar. Kecuali kalau teman-teman tadi tidak memasukkan value pada saat melakukan input data, jadi harus diedit terlebih dahulu. Kalau saran saya mending pakai cara yang pertama. Oke teman-teman, itu tadi untuk yang deskriptif statistik ya, atau frekuensi. Kemudian kalau kita ingin melakukan analisis yang lain, misalkan antara variabel X dengan Y ya.
ini kita bisa masuk ke sini, deskriptif, promosi, ya. Pekerjaan karena sama dengan jenis kelamin jadi nggak usah. Langsung keduanya juga bisa gini. Kemudian oke. Nah, ini untuk deskriptif statistiknya. Promosi dengan jumlah 5 jawaban, minat beli juga 5 jawaban. Untuk nilai minimumnya itu jawaban yang kedua, untuk nilai maksimumnya jawaban yang ke-5 ya. Untuk rata-ratanya ini dan standar deviation-nya ini. Kemudian ketika kita mau uji yang lain, misalkan tadi tetap frekuensi terlebih dahulu, ini dikeluarkan ya. Kalau dikeluarkan seperti itu, nah ini untuk promosi sendiri, di bagian tidak setuju itu ada 1, netralnya juga 1, setujunya 1, sangat setujunya 2, jadi totalnya pas 5. Kemudian di bagian minat beli itu tidak setujunya 2, netralnya 1, sangat setujunya 2, totalnya 5. Jadi untuk frekuensi ini seluruh variabel, bukan variabelnya aja tapi seluruh jawaban dari responden ya. Tadi kan misalkan ya di bagian ini, tadi kan aku kan inputnya cuma P1 dan P2, dan ini P-nya itu aku buat promosi yang P1, untuk yang P2 aku buat minat beli. Nah, ini kan misalkan variabel promosi ini kan ada 5 pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner, dan jawaban dari responden juga ada 5 ya. Berarti ya harus semuanya dilakukan analisis ya. Kalau mau secara keseluruhan berarti harus ditotal dulu kayak gini. Ya, tapi lebih baik secara keseluruhannya, karena ini kan berupa jawaban per kuesionernya. Mungkin itu saja pengenalan dari aku terkait SPSS dan juga beberapa cara untuk analisis datanya ya teman-teman. Untuk uji-uji yang lebih detailnya mungkin kita lakukan lagi di next video berikutnya. Untuk kejelasan yang lebih jelas lagi, kemudian kita ambil contoh sebuah judul menggunakan misalkan 1 variabel, 2 variabel, atau yang lain sebagainya. Kalau teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau ada yang tidak setuju dengan penjelasan saya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Dan juga ketika teman-teman pengen ditutorialkan terkait hal apapun, boleh silakan komen atau tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa aku sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. See you next time di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.